Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video perkuliahan Ibu. Jadi untuk pada video perkuliahan kali ini merupakan video yang Ibu sediakan untuk para ananda yang ingin menyimak kembali materi untuk pemaparan materi dari Ibu pada mata kuliah pengembangan instrumen penelitian. Nah, pada video ini secara umum akan dibahas tentang langkah-langkah penelitian dan eee, pembahasan awal terkait dengan peranan instrumen penelitian. Selanjutnya akan dibahas tentang jenis-jenis penelitian dan yang terakhir adalah nanti akan dibahas tentang variabel penelitian. Jadi bagi anandaku sekalian yang mengambil atau memprogramkan mata kuliah ini, untuk materi pada pekan 2 dapat menyimak penjelasan dari Ibu melalui video ini. Untuk efisiensi waktu, baik Ibu masuk saja di poin-poin yang akan menjadi pokok bahasan dalam video perkuliahan ini. Yang pertama akan membahas tentang langkah-langkah penelitian, kemudian jenis-jenis penelitian dan teori dan variabel penelitian. Kita akan masuk di setiap poin untuk mengefisienkan waktu dan kita akan mulai pembahasan kita mulai dengan langkah-langkah penelitian. Sebelum masuk di pembahasan tentang langkah-langkah penelitian, ada baiknya Ibu mengajak para ananda untuk mereview tentang definisi dari penelitian. Karena Ibu katakan mereview, Ibu yakin dan percaya tentang dasar-dasar penelitian. Sebenarnya Ananda sudah dibekali di mata kuliah metodologi penelitian. Namun untuk penyamaan persepsi dan sekaligus juga mereview kembali untuk keperluan materi baik untuk mata kuliah metodologi ataupun untuk mata kuliah pengembangan instrumen penelitian, maka Ibu mengajak Ananda untuk mengingat kembali beberapa kata kunci yang berkaitan dengan definisi penelitian. Kita masuk di pendapat pertama yang disampaikan oleh Hermawan pada tahun 2006, mendefinisikan penelitian sebagai suatu investigasi yang terorganisasi untuk menyajikan suatu informasi dalam upaya memecahkan masalah. Jadi kalau pada untuk definisi ini, Ibu menggunakan pen dulu untuk menandai bagian tertentu. Jadi pada definisi pertama ini ada kata kunci yang bisa kita garis bawahi, yaitu investigasi yang terorganisasi. Jadi melalui informasi ini kita dapat memperoleh informasi bahwa penelitian itu merupakan sesuatu yang terorganisasi. Salah satu ciri terorganisasi itu adalah sintaksnya itu jelas dan terencana. Nah, apa tujuan kenapa perlu di organisasi ini? Perlu untuk menyajikan suatu informasi. Nah, itu informasi yang diperoleh itu mau digunakan untuk apa? Nah, jawabannya adalah untuk menyelesaikan masalah. Kalau di istilah lain kadang disebut memecahkan masalah. Walaupun ada kontroversi ya dikatakan katanya ada juga pakar mengatakan ketika mengatakan bahwa memecahkan masalah itu kurang tepat karena beberapa pandangan menyatakan bahwa memecahkan masalah artinya masalahnya tidak terselesaikan. Tapi kalau untuk pada konteks ini kita tidak mempermasalahkan itu. Intinya adalah dari definisi pertama ini kita mengetahui bahwa penelitian itu merupakan sesuatu atau kegiatan yang sifatnya terorganisasi untuk memperoleh informasi. Informasi ini digunakan untuk menyelesaikan masalah. Kita masuk di definisi kedua yang disampaikan oleh Bapak Sudaryono pada tahun 2012, menyatakan bahwa suatu definisi penelitian yaitu suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis. Jadi sebenarnya kata sistematis ini identik dengan tadi yang terorganisasi. Namun
kalau pada definisi kedua ini lebih diperjelas dengan adanya kata kunci yaitu pengumpulan dan analisis data. Jadi di dalam penelitian itu kata kunci pertamanya adalah ada pengumpulan data. Kemudian setelah data terkumpul, kemudian dianalisis. Nah, dianalisis ini kedua kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan dilaksanakannya penelitian. Nah, salah satu tadi yang disampaikan oleh pendapat pertama bahwa salah satu tujuan penelitian itu adalah untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Kita lanjut ke definisi ketiga. Jadi pada definisi ketiga ini yang disampaikan oleh Wahlberg pada tahun 1986 menyatakan bahwa definisi penelitian merupakan upaya untuk mengembangkan pengetahuan serta mengembangkan dan menguji teori. Jadi melalui definisi ketiga ini agak berbeda penyampaiannya atau pendefinisiannya dari definisi pertama dan kedua. Jadi kalau pada definisi yang ketiga ini lebih kepada mendeskripsikan atau mendefinisikan penelitian kaitannya dengan fungsi penelitian itu sendiri, yaitu upaya untuk mengembangkan pengetahuan, kemudian mengembangkan dan menguji teori. Jadi ketika seseorang melakukan suatu penelitian, ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi di dalam penelitiannya. Bisa jadi dari penelitiannya itu tujuannya untuk mengembangkan pengetahuan, ataukah dia masuk dalam kategori mengembangkan dan menguji teori, atau bisa jadi keduanya. Berdasarkan ketiga definisi ini, maka bisa kita simpulkan bahwa penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang terorganisir atau terorganisasi berupa adanya kegiatan pengumpulan dan analisis data. Gunanya adalah untuk menyelesaikan permasalahan, di mana fungsinya adalah untuk mengembangkan pengetahuan ataupun mengembangkan dan menguji teori. Selanjutnya, setelah tadi kita membahas tentang definisi penelitian, tiba saatnya kita masuk di pembahasan awal kedua sebelum masuk di langkah-langkah penelitian, yaitu penelitian kenapa dikatakan mengembangkan pengetahuan. Jadi penelitian ini dikatakan mengembangkan pengetahuan ketika di dalamnya ada langkah-langkah tertentu. Langkah-langkah ini menurut suatu sumber referensi disebutkan ada 5 langkah pengembangan. Yang pertama dimulai dengan mengidentifikasi masalah penelitian, kemudian melakukan studi empiris, yang ketiga melakukan replikasi atau perulangan, yang keempat menyatukan sintesis dan review, dan kelima adalah menggunakan dan mengevaluasi oleh pelaksana. Jadi penelitian itu dikatakan mengembangkan suatu pengetahuan, itu harus dimulai dari poin pertama, yaitu adanya identifikasi permasalahan. Jadi kalau Ananda melakukan penelitian, diharapkan Ananda mampu berangkat dari kemampuan untuk mengidentifikasi masalah apa yang akan mau diselesaikan atau mau dikaji. Nah, ini kalau di dalam alur penyelesaian skripsi, bagian ini merupakan tahapan yang sangat penting karena ini akan sangat berpengaruh pada perencanaan penelitian itu sendiri, baik terhadap pengkajian secara teori ataupun perencanaan dari segi metodologi penelitian yang nanti tentu akan ditindaklanjuti pada pelaksanaan penelitian, dan terakhir adalah penarikan kesimpulan. Itu untuk penelitian secara umum. Nah, untuk pada bagian ini khusus untuk kapan dikatakan penelitian itu dikatakan mengembangkan pengetahuan. Kemudian setelah tadi mengidentifikasi masalah, tiba saatnya melakukan studi empiris. Nah, ini biasanya identik dengan melakukan pengkajian pada
hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang akan kita hadapi. Nah, salah satunya adalah kajian kepustakaan. Kemudian yang ketiga melakukan replikasi atau perulangan. Nah, kalau pada bagian ketiga ini sebenarnya ini sudah merujuk pada pelaksanaan penelitian itu sendiri. Namun karena ini tujuannya adalah untuk mengembangkan pengetahuan, makanya untuk memperoleh kesimpulan yang valid, kesimpulan yang memang seharusnya menjadi kesimpulan yang anggap tepat, itu perlu dilakukan namanya replikasi atau perulangan. Jadi sehingga ketika ada suatu penelitian dilakukan secara berulang dan ada temuan yang juga bisa dilihat kekonsistenan dari hasil yang diperoleh, maka itu akan menguatkan hasil temuan penelitian itu sendiri sehingga bisa dianggap sebagai suatu temuan yang paten, ya. Akhirnya dikatakan bahwa temuan yang diperoleh itu bisa diakui keabsahannya dan dianggap dapat mengembangkan pengetahuan. Selanjutnya langkah yang keempat adalah menyatukan atau sintesis dan review. Jadi setelah adanya temuan yang dianggap menunjukkan kekonsistenan dalam hal temuan yang diperoleh itu dilanjutkan dengan sintesis dan review. Nah, tentu kalau misalnya kata istilah sintesis dan review ini Anda bisa coba mengecek katanya. Yang jelas yang apa yang Ibu bisa sampaikan pada langkah keempat ini merupakan suatu pengkajian yang berada bukan pada tingkatan dasar lagi ya, tapi masuk dalam kategori pengkajian tingkat lanjut dan ini membutuhkan pengetahuan dasar yang kuat dari seseorang yang bisa sampai pada kegiatan sintesis dan review. Sehingga tentu harapannya adalah temuan dari hasil penelitiannya itu memang sesuatu yang kredibel ya, yang bisa dipercaya dan bisa tentunya adalah dipertanggungjawabkan. Karena kalau misalnya Ibu mengajak Ananda untuk kembali ke misalnya filsafat tentang pengetahuan, ya pengetahuan dibangun dengan dasar kerja ilmiah. Nah, hasil yang ditemukan itu diharapkan mampu dipertanggungjawabkan dan tidak tertutup terhadap masukan-masukan yang disampaikan oleh pihak luar ketika kita menjelaskan apa yang kita temui dalam penelitian kita. Yang terakhir adalah menggunakan dan mengevaluasi. Jadi kalau penelitian ini ingin dikatakan sebagai mampu mengembangkan pengetahuan, itu perlu adanya kegiatan evaluasi. Kenapa kemudian perlu evaluasi? Ya tentu ini akan banyak kegunaannya. Salah satunya adalah bisa jadi memberikan masukan kepada peneliti berikutnya, misalnya hal-hal yang perlu ditindaklanjuti di bagian-bagian dianggap kurang pada temuan-temuan sebelumnya. Kemudian ada juga pendapat yang mengatakan bahwa penelitian ini dikatakan sebagai pencarian ilmiah dan pencarian yang berpola. Nah, kita lihat dulu kapan dikatakan mengapa penelitian ini dikatakan sebagai pencarian ilmiah. Jadi penelitian dikatakan sebagai pencarian ilmiah karena penelitian ini merupakan suatu kegiatan menemukan pengetahuan dengan menggunakan metode-metode yang diorganisasikan secara sistematis. Jadi sebenarnya ketika kita membahas kata ilmiah, itu ada metode-metode yang telah diorganisasikan secara sistematis. Misalnya kalau Ananda melakukan suatu praktikum, itu ada alurnya ya. Utamanya bagi mahasiswa prodi pendidikan fisika, dimulai dengan menyusun dulu hal-hal yang terkait dengan apa yang hendak dilakukan sebelum melaksanakan praktikum. Misalnya mengidentifikasi variabel dengan jelas, menentukan metode atau metodologi dari pelaksanaan praktikum sehingga diperoleh data yang sesuai dengan rumusan tujuan. Kemudian selanjutnya kenapa dikatakan bahwa penelitian itu merupakan pencarian berpola. Jadi kalau misalnya tadi kita mengatakan bahwa metode-metode itu diorganisasikan secara sistematis, sepertinya itu identik atau sinonim dengan kata berpola. Nah, coba kita lihat penjelasannya. Jadi penelitian dikatakan pencarian berpola karena
bukan hanya menunjukkan pencarian sistematis. Jadi kalau sistematiknya tadi merupakan penciri bahwa penelitian itu merupakan pencarian ilmiah, tetapi juga dalam bentuk pengkajian yang sesuai dengan disiplin ilmunya. Jadi, salah satu penanda kenapa penelitian dikatakan sebagai pencarian berpola, karena dilakukan juga pengkajian terhadap sesuai dengan disiplin ilmu. Jadi kalau misalnya kita bergerak di dalam dunia pendidikan fisika, ya tentu kita akan mengkaji berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan itu. Jadi kalau misalnya seorang mahasiswa mengambil penelitian berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembelajaran, tentu selain membahas tentang atau mengkaji dari segi ilmu fisikanya sendiri, perlu juga mengkaji bidang studi atau disiplin ilmu yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar. Sehingga dikatakan bahwa penelitian ini merupakan pencarian berpola. Jadi kalau bisa Ibu memberikan pandangan secara pribadi pada kata kunci pencarian berpola ini, ya berpolanya karena ada disiplin ilmu yang jelas yang menjadi rule atau yang menjadi acuan kita dalam melaksanakan penelitian. Setelah tadi membahas tentang penjelasan pendahuluan tentang penelitian, maka saatnya kita masuk di poin inti pertama kita pada pertemuan ini, yaitu langkah-langkah penelitian. Jadi Ibu membagi ke dalam beberapa poin tentang langkah penelitian berdasarkan sumber referensi yang Ibu gunakan. Langkah pertama dimulai dengan mengidentifikasi masalah. Jadi mengidentifikasi masalah ini merupakan kegiatan penelitian dengan mengidentifikasi isu-isu atau masalah yang masuk dalam kategori penting. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seseorang dalam memilih tema penelitian atau masalah penelitian yang akan dikaji, yaitu masalahnya itu harus bersifat penting atau esensial, kemudian hangat atau aktual, dan mendesak atau krusial. Jadi, sebisa mungkin para ananda memilih permasalahan yang akan dikaji itu memenuhi ketiga aspek ini. Bagaimana Bu jika salah satunya atau salah duanya? Ya tentu bisa juga, tapi akan lebih bagus jika ketiga-tiganya ini terpenuhi. Misalnya, ada suatu komunitas peserta didik yang dalam hal ini belum pernah dikenalkan tentang virtual lab. Nah, untuk pada saat ini, virtual lab ini bukanlah sesuatu yang eh, baru ya. Jadi dalam hal ini kalau kita menyangkut tentang aktualnya, sebenarnya virtual lab ini sesuatu yang sudah lama. Tapi bisa jadi seorang peneliti, misalnya Ibu fokuskan misalnya PET ya, misalnya kita memfokuskan virtual lab tadi pada PET, PET ini merupakan suatu bentuk kegiatan praktikum yang dikenal dengan salah satu contoh virtual lab yang sudah lama dikenal, ya, sehingga kalau dari segi dianggap, tapi ini sebenarnya personal ya, dari segi aktualnya ya sudah tidak terlalu aktual. Tapi karena seorang peneliti menganggap, wah ini sebenarnya mendesak untuk dilaksanakan. Misalnya pada saat ini masuk dalam masa pandemi COVID-19 sehingga tidak bisa melaksanakan percobaan secara luring ya atau secara konvensional atau seperti biasa, maka dengan kehadiran PET ini dianggap sesuatu yang penting dan krusial atau mendesak karena ada kondisi yang tidak bisa dipenuhi secara luring, akhirnya kita membawa ke bentuk virtual atau daring. Nah, bisa jadi seperti itu. Atau kalau misalnya Anandaku sekalian ingin mengambil tema-tema penelitian sifatnya hangat, salah satu langkahnya adalah membaca jurnal-jurnal yang kredibel dengan melihat judul-judul yang diulas di beberapa tahun terakhir, misalnya setahun terakhir, atau bahkan jurnal yang publish atau dipublikasikan pada tahun ini. Nah, dengan demikian dari segi untuk faktor hangat atau aktual itu akan bisa memberikan informasi kepada Anda dengan mengkaji artikel-artikel yang tahun ini dipublikasikan. Itu sekadar saran Ibu. Jadi tidak harus memenuhi ketiganya dalam identifikasi masalah,
Namun sebisa mungkin diupayakan memenuhi ketiga kriteria ini. Nah, apa yang selanjutnya yang Ibu ingin sampaikan pada poin ini setelah sering mengevaluasi dalam kegiatan seminar proposal, kadangkala dalam melakukan kegiatan identifikasi masalah itu perlu dijamin atau dibuktikan dengan adanya data faktual. Jadi Ibu memberikan dulu tambahan kata kunci data faktual. Jadi pada identifikasi masalah ini itu akan dibarengi dengan adanya temuan berupa data faktual. Nah, data faktual ini di dalamnya juga membutuhkan namanya instrumen atau bisa jadi sumber informasi yang dianggap valid sehingga data faktual yang disajikan kepada para pembaca itu dianggap memang sesuatu yang benar adanya. Jadi biasanya ketika seorang dalam mengidentifikasi masalah, misalnya seorang peneliti hendak meneliti tentang kemampuan berpikir kritis. Nah, di identifikasi awalnya ia ingin menyampaikan bahwa data faktual diperoleh bahwa eh, kemampuan berpikir kritis siswa itu disampaikan rendah. Nah, bisa jadi seorang penguji atau pengamat yang ingin memberikan pendapat pada calon peneliti ini akan bertanya, dari mana Anda memutuskan kenapa dikatakan bahwa kemampuan siswanya ini masuk dalam kategori kemampuan berpikir kritis dalam kategori rendah? Nah, biasanya ini akan dikaitkan dengan sumber informasi atau instrumen yang digunakan di awal. Sehingga kenapa kemudian poin ini penting? Jangan sampai Ananda salah menyimpulkan di awal pada kegiatan identifikasi masalahnya. Nah, maka keliru pula solusi penelitian yang ditawarkan kepada para pembaca. Nah, sehingga Ibu anggap di bagian identifikasi masalah ini menjadi bagian yang sangat penting bagi seorang calon peneliti. Baik, Ibu lanjut ke poin kedua, yaitu merumuskan dan membatasi masalah. Jadi karena penelitian ini sifatnya banyak memungkinkan yang dikaji, supaya fokus peneliti harus dalam situasi tertentu, bukan harus ya, tapi dianggap perlu untuk merumuskan dan membatasi masalah, sehingga jelas masalah apa yang dikaji. Jadi adapun penjelasan untuk poin 2 ini, yaitu perumusan masalah merupakan perumusan atau pemetaan faktor-faktor atau variabel-variabel terkait dengan fokus masalah. Jadi di perumusan atau pembatasan masalah ini akan disebutkan dengan jelas tentang pemetaan faktor ataupun variabel penelitian yang akan dikaji. Selanjutnya yang ketiga yaitu melaksanakan studi kepustakaan. Jadi setelah tadi sudah mengidentifikasi masalah yang dianggap caranya itu sudah tepat, diperoleh data faktual, kemudian dibatasi masalahnya dengan menyebutkan secara jelas apa variabel penelitiannya. Nah, istilah-istilah atau variabel penelitian itu dikaji secara teori, yaitu dilakukan pada langkah ketiga. Jadi, studi kepustakaan merupakan kegiatan mengkaji teori yang mendasari penelitian yang di dalamnya juga dikaji hal-hal yang bersifat empiris, bersumber dari penelitian terdahulu baik berkenaan dengan ilmu ataupun metodologi. Jadi selain tadi akan dikaji tentang variabel penelitian ya, definisi-definisi dari variabel penelitian akan dikaji, itu biasanya pada bagian ketiga yaitu melaksanakan studi kepustakaan juga akan dikaitkan dengan hasil penelitian-penelitian terdahulu. Mengapa? Karena biasanya khususnya untuk pada penelitian dengan pendekatan kuantitatif, itu biasanya di pengkajian teori atau di bab 2 itu akan diakhiri dengan perumusan hipotesis. Apa itu hipotesis, Bu? Nanti akan dilanjutkan pada bagian berikutnya. Nah, sekarang yang Ibu maksud pada bagian berikutnya yaitu pada poin keempat, yaitu merumuskan hipotesis atau pernyataan penelitian. Jadi kalau pertanyaan penelitian ya atau merumuskan masalah itu biasanya di bab 2, kalau pernyataan itu berada di bab 1. Oh, nanti ya ada bagian yang Ibu akan jelaskan bab 1 bab 2-nya.
Di bagian 4 ini, jadi rumusan, hipotesis itu dikatakan juga sebagai ada yang mengatakan bahwa ini kadang pula disebut sebagai pendapat sementara. Nah, untuk, seorang peneliti dalam memilih pendapat sementara ya, yang dianggap, valid untuk sementara, itu tentu dipengaruhi dari langkah ketiga, yaitu adanya pengkajian secara teoritis baik terhadap definisi-definisi yang berkaitan dengan variabel penelitian, ataupun mengkaji hasil-hasil penelitian terdahulu. Sehingga dari temuan yang dilakukan di bagian 3 ini, itu diperoleh rumusan pendapat atau pernyataan sementara yang dianggap, meyakinkan pembaca sehingga logis, suatu calon peneliti, merumuskan suatu hipotesis tertentu. Jadi, untuk menuju ke bagian keempat dengan optimal, maka harus atau dipengaruhi oleh, pada langkah ketiga. Jadi, di sini dijelaskan untuk langkah keempat, hal-hal pokok yang ingin diperoleh dari penelitian dirumuskan dalam bentuk hipotesis. Nah, hipotesis dibuat apabila penelitiannya dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengelolaan data secara statistik, inferensial. Nah, mungkin, pada ananda tertentu sudah muncul beberapa istilah ya. Kalau dari segi metodologi yang muncul istilah pendekatan kuantitatif ya. Apa itu pendekatan kuantitatif, Bu? Atau apa pencari penelitian kuantitatif? Apa pembedanya dengan penelitian kualitatif? Nah, nanti Ibu berharap Anda mencoba mencarinya secara mandiri, apa perbedaannya. Namun yang Ibu bisa bahasakan ketika kemudian, kesimpulan dari suatu penelitian diangkat dari pengolahan yang berupa data-data umumnya berupa angka, maka itu salah satu penciri bahwa penelitian tersebut didekati dengan pendekatan kuantitatif. Namun ketika hasil penelitiannya banyak berupa narasi atau dokumentasi-dokumentasi, misalnya hasil wawancara, kemudian dari data-data itu dikumpulkan untuk menyajikan suatu temuan, maka itu identik dengan penelitian kualitatif. Nah, itu dulu yang bisa Ibu sebutkan ya. Kemudian kita lanjut ke langkah kelima, menentukan desain atau metode penelitian. Jadi, di bagian kelima ini, setelah masalahnya jelas, kemudian dikaji secara teori, peneliti memiliki pernyataan sementara atau pernyataan penelitian, selanjutnya calon peneliti merencanakan seperti apa penelitiannya akan dilakukan, bagaimana menganalisis datanya, kemudian sehingga bisa diperoleh hasil penelitian. Nah, jadi kalau untuk penjelasan di langkah kelima ini dikatakan bahwa desain penelitian berisi rumusan tentang langkah-langkah penelitian dengan menggunakan pendekatan, metode, teknik pengumpulan data, dan sumber data tertentu, serta alasan-alasan mengapa menggunakan metode tertentu. Selanjutnya di langkah keenam, menyusun instrumen penelitian dan mengumpulkan data. Jadi kalau tadi setelah metodenya jelas, cara mengambil datanya seperti apa, kemudian instrumen penelitian apa yang digunakan, nah tiba saatnya disusun instrumennya dan dilakukan pengumpulan data. Jadi untuk pada bagian ini Ibu tidak ingin dulu deh mengajak atau menjelaskan kepada Ananda apa peranan instrumen penelitian. Dengan sendirinya Ananda akan paham dari pertemuan ke pertemuan, Ananda akhirnya akan paham terkait dengan tujuan utama dari mata kuliah ini yaitu pengembangan instrumen penelitian. Jadi di langkah ke-6 ini setelah seorang calon peneliti sudah jelas desainnya seperti apa, instrumen digunakan apa, metodenya seperti apa, cara analisis datanya seperti apa. Nah, tiba saatnya sudah mulai membuat produk-produk yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian. Jadi di sini dijelaskan bahwa pada kegiatan ini didahului oleh penentuan teknik penyusunan dan pengujian instrumen dan pengumpulan data. Selain memperhatikan objektivitas dan keakuratan data juga perlu diperhatikan segi-segi legal dan segi etis. Nah, kalau untuk penjelasan lebih lanjut nanti ada saat kita akan membahas secara khusus tentang instrumen penelitian.
Kemudian langkah ketujuh, menganalisis data dan menyajikan hasil. Jadi setelah tadi di langkah keenam melakukan pengumpulan data, tiba saatnya datanya dianalisis dan disajikan hasilnya. Setelah diperoleh hasil, ya, jadi kalau kaitannya dengan baik ilmu dari statistik, ya, statistika, ataupun dari metodologi penelitian dijelaskan bahwa analisis data menjelaskan teknik atau langkah-langkah ditempuh dalam mengolah atau menganalisis data. Jadi biasanya kalau tadi sama pada penjelasan di langkah keempat, mana yang membutuhkan hipotesis dengan tidak, ya kita tadi sudah jelaskan bahwa hipotesis itu dibutuhkan pada penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Nah, pada bagian ketujuh ini diberikan penjelasan tambahan terkait dengan analisis data. Jadi ketika dilakukan atau disajikan suatu penelitian bersifat kuantitatif, itu umumnya disajikan dalam bentuk statistik deskriptif. Jadi statistik deskriptif ini ditandai ketika adanya bagian-bagian, misalnya ada tabel, grafik, profil, ya, atau bagan. Nah, ini menandakan bahwa data tersebut dianalisis secara statistik deskriptif. Sementara eh, pada data kualitatif itu dianalisis, ya, analisis data berupa naratif logis. Kalau Ananda melanjutkan membaca artikel-artikel ilmiah yang melakukan pendekatan kualitatif, bahkan biasanya dibantu suatu aplikasi tertentu untuk memudahkan dalam menganalisis data-data yang bersifat narasi, ya, ataupun deskriptif. Jadi kalau tadi kualitatif berupa ini nih, analisis datanya, pada kuantitatif selain berupa statistik deskriptif juga umumnya menggunakan statistik inferensial. Yang terakhir adalah menginterpretasi temuan, membuat simpulan dan saran. Jadi apa yang perlu diperhatikan pada bagian ini? Dijelaskan pada bagian ini pada langkah ke-8 bahwa hasil analisis data masih berupa temuan yang belum diberi makna. Nah, jadi setelah tadi disajikan hasilnya ini perlu dimaknai apa makna dari data yang diperoleh. Untuk memberikan makna pada temuan dapat dilakukan melalui interpretasi, yaitu membuat hubungan temuan yang satu dengan temuan yang lainnya, misalnya menghubungkan dengan temuan-temuan atau penelitian-penelitian terdahulu, ataupun dengan menghubungkannya dengan hal-hal yang melatar belakangi permasalahan yang kita kaji. Kemudian bisa juga disangkut pautkan dengan teori yang mendukung ataupun kemungkinan penerapan-penerapan yang bisa dilakukan setelah ditemukannya hasil suatu penelitian. Nah, pada bagian ini ditekankan bahwa makna kesimpulan dalam suatu penelitian yaitu penarikan generalisasi dari hasil interpretasi. Nah, sebenarnya untuk penarikan generalisasi ini pada pembahasan-pembahasan tingkat lanjut ini sering diberlakukan utamanya pada penelitian kuantitatif. Jadi tujuan utama kesimpulan pada penelitian kuantitatif itu umumnya adalah untuk mengeneralisasi hasil penelitian. Sementara ketika pada penelitian kualitatif umumnya ini bersifat kasuistik, sehingga hasil penelitiannya itu hanya bisa diberlakukan pada komunitas yang memang dijadikan sebagai subjek penelitian. Nah, adapun makna saran dalam suatu penelitian itu merupakan hal yang sebaiknya dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam memanfaatkan hasil penelitian. Jadi pihak-pihak yang memungkinkan memanfaatkan hasil penelitian, salah satu contohnya adalah peneliti selanjutnya. Baik, demikianlah penjelasan tentang langkah-langkah penelitian. Jadi setelah kita tadi menyimak ke-8 langkah, pada bagian ini akhirnya kita bisa menyimpulkan atau bisa mengidentifikasi atau menelaah lebih lanjut bahwa pada langkah 1 dan langkah 2 ini merupakan kalau dari struktur penelitian, ya, utamanya yang telah dijelaskan dalam buku panduan penyusunan skripsi yang berlaku di FKIP Universitas Sulawesi Barat, tidak terkecuali yang berlaku pada prodi pendidikan fisika, mengidentifikasi masalah dan merumuskan dan membatis masalah itu berada pada bab 1. Selanjutnya melaksanakan studi kepustakaan dan merumuskan hipotesis berada pada bab 2. Kemudian mendesain metode dan menyusun instrumen penelitian dijelaskan pada bab 3. Sementara menganalisis data menyajikan hasil, kemudian
Untuk pada bab 7, pada langkah ketujuh ini terkait dengan bab 4, di antara adalah menginterpretasi temuan dan membuat kesimpulan. Ini untuk langkah di bab 5. Jadi setelah, Ananda melakukan ke-8 langkah ini, ya memang, eee, terlihat bahwa Ananda, dikatakan melaksanakan langkah-langkah penelitian. Nah, semoga pada beberapa penjelasan awal tadi dapat memberikan, eee penjelasan kepada Ananda terkait dengan, instrumen penelitian dan apa esensinya di dalam suatu penelitian. Selanjutnya kita masuk di jenis-jenis penelitian. Untuk jenis penelitian, Ibu bedakan berdasarkan pendekatan, berdasarkan fungsi, dan beserta tujuannya. Kalau berdasarkan pendekatan itu dibedakan menjadi 2, yaitu penelitian, eee, kualitatif dan penelitian kuantitatif. Nah, adapun perbedaan di antara, kedua penelitian ini, Anandaku sekalian bisa simak di bahan paparan Ibu. Jika ada bagian yang kurang dipahami, boleh nanti didiskusikan, kepada Ibu. Jadi untuk, perbedaan antara jenis penelitian kuantitatif dan kualitatif itu dibedakan berdasarkan desain penelitiannya, kemudian tujuan penelitian, teknik pengumpulan data, kemudian instrumen penelitian, jenis data, istilah subjek penelitian, ukuran sampel, kemudian analisis data, dan, relasi peneliti subjek penelitian, dan terakhir adalah formulasi rekomendasi. Nah, nanti Ananda setelah mengamati beberapa penjelasan perbedaan pendekatan kuantitatif dan kualitatif ini, Ananda boleh berkoordinasi ke Ibu jika ada masalah. Selanjutnya berdasarkan fungsinya, penelitian dibagi menjadi 3, yaitu penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian evaluasi. Nah, ini sudah Ibu sajikan penjelasannya masing-masing, Ananda boleh simak secara mandiri. Ketika ada bagian yang dianggap kurang bisa dipahami, ya boleh ditanyakan secara langsung ke Ibu. Kemudian berdasarkan tujuannya ada 7, Anandaku sekalian bisa melihat ke-7 istilahnya dan penjelasannya masing-masing di slide presentasi Ibu, tentang, penelitian partisipatori, kemudian penelitian ex post facto, kemudian, penelitian eksperimen, penelitian eksplanatif, penelitian prediktif, dan penelitian deskriptif. Mungkin kalau lihat ini ada beberapa jenis penelitian yang anak-anak sekalian tentu sering temukan ketika angkatannya melaksanakan seminar proposal, yaitu penelitian dan pengembangan, kemudian penelitian ex post facto, dan penelitian eksploratif. Atau ada juga sebenarnya pernah mengambil penelitian eksplanatif dan deskriptif. Nah, pada bagian ini yang Ibu ingin tekankan adalah jenis penelitian apapun yang Anda gunakan, selama istilah yang Anda gunakan terkait dengan nama jenis penelitian yang memiliki sumber referensi yang jelas, itu tidak dipermasalahkan. Jadi sebenarnya secara umum yang dibutuhkan dalam kegiatan penelitian atau menyelesaikan suatu karya ilmiah adalah adanya dukungan secara teori berupa sumber-sumber informasi atau sumber referensi yang kredibel, sehingga dianggap merupakan sumber informasi yang jelas dan dianggap dapat memperkuat statement kita dalam mempertanggungjawabkan karya ilmiah yang sedang kita lakukan. Oke. Kemudian Ibu masuk di pembahasan terakhir di poin ketiga pada pertemuan ini, yaitu teori dan variabel penelitian. Jadi Ibu langkai dulu ya. Jadi pengertian pada tentang pembahasan tentang teori penelitian itu akan dibahas ada 3, yaitu pengertian teori, komponen teori, dan deskripsi teori. Kenapa Ibu perlu baik Ibu pause dulu ya, ternyata ini sudah ada penjelasan dari Ibu, tapi Ibu buatkan ulang. Jadi pada pengertian teori, jadi dijelaskan di sini bahwa teori itu dimaknai sebagai seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang tersusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Nah, jadi fungsi teori di sini ada kata kunci meramalkan fenomena. Nah, inilah yang akan dekat dengan perumusan hipotesis.
atau pernyataan sementara. Jadi untuk meramalkan fenomena itu kita perlu didukung oleh teori. Komponen teori itu ada 2, yaitu ada konsep dengan definisi. Nah, konsep merupakan sejumlah ciri yang berkaitan dengan sesuatu objek. Jadi ketika kita menjelaskan misalnya ciri-ciri, karakteristik, ya, itu berarti kita berada pada aspek konsep dari teori, ya. Jadi komponen teori khususnya pada konsep. Sementara definisi dalam satu riset, suatu konsep perlu didefinisikan. Jadi bagian kedua dari komponen teori itu adalah pendefinisian dengan jelas suatu konsep sehingga tidak menimbulkan kebingungan. Nah, jadi kalau misalnya konsepnya didefinisikan secara jelas, misalnya di judul Ibu, pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap hasil belajar. Nah, discovery learning itu perlu didefinisikan secara jelas. Apa yang dimaksud dengan discovery learning? Apa yang dimaksud dengan hasil belajar? Sehingga bagi pembaca itu tidak nampak atau tidak timbul kebingungan setelah membaca teori-teori yang berkaitan dengan hal apa yang kita kaji dalam karya tulis kita. Nah, selanjutnya tunggu, Ibu pause dulu ya. Oke. Jadi terkait dengan deskripsi teori, suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori, bukan sekedar pendapat pakar. Jadi deskripsi teori itu bukan ditandai dengan menurut ini, menurut itu, ya. Kesimpulannya adalah, nah tapi di deskripsi teori ini tuh dilanjutkan dengan bukan hanya lagi tentang sekedar mengungkapkan pendapat para pakar atau penulis buku, namun dilengkapi dengan hasil-hasil penelitian yang relevan. Nah, jadi ketika ini ditampilkan, maka dikatakan bahwa kita telah menampilkan namanya deskripsi teori tentang penelitian yang akan kita kaji. Nah, deskripsi teori sebenarnya pada umumnya bisa digambarkan dalam bab ini, dalam pembahasan ini. Jadi, kita melihat mulai dari teori sampai dengan indikator ini adalah bagian yang semakin bersifat spesifik. Jadi semakin menuju ke arah kanan atau ke bawah, itu menandakan bahwa penjelasan tentang suatu tertentu itu semakin lebih mendalam atau mendetail. Nah, untuk memahami perbedaan antara teori, konsep, dimensi, faktor-faktor, dan indikator, maka Ibu mengajak Ananda untuk menganalogikannya sebagai teori ini sebagai sebuah waduk. Jadi kita ketahui sendiri bahwa waduk itu merupakan suatu tempat ya, di mana dihasilkannya suatu pusat sumber energi listrik ya. Biasanya kan kalau waduk di Indonesia kan dikenal sebagai salah satu PLTA. Nah, PLTA itu digunakan untuk menghasilkan sumber listrik ya, untuk dialirkan ke rumah-rumah. Nah, tapi waduk di sini saat ini bukan energi listriknya yang kita pandang, tapi dari airnya. Jadi kalau dari airnya berarti kita mengetahui bahwa waduk ini merupakan sungainya, induk sungainya ya. Itu dikatakan dipandang sebagai sebuah teori. Nah, ketika kita membahasnya, kita mulai lebih mendetail atau lebih fokus, teori kita fokuskan atau pembahasannya lebih lanjut dalam bentuk konsep, maka kalau teori tadi dianggap sebagai waduk, maka konsep itu dianggap sebagai salah satu sungai yang bermuara ke Jatiluhur. Jadi ini tadi induk sungainya kan misalnya ini sungainya ya. Sungainya ini memiliki beberapa anak sungai. Nah, ini konsepnya ini kita mengambil salah satunya. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa teori itu sangat-sangat umum. Nah, kita mulai akan lebih mendetail atau fokus pada salah satu bagian dengan berfokus pada salah satu muara sungai. Nah, inilah konsepnya. Ini konsepnya. Nah, setelah kita ingin mengkaji lebih lanjut tentang konsep, tentunya akan kita bahas. Selanjutnya, kita masuk di dimensi dari konsep yang kita bahas. Konsep ini dipecah-pecah lebih detail ke dalam bentuk dimensi. Nah, dimensi ini dianalogikan sebagai gorong-gorong yang menjadi saluran air dari sungai. Jadi, setelah sungai-sungai, salah satu sungai kita pilih nih, memiliki lagi saluran-saluran yang akan mengalirkan ke rumah-rumah. Inilah gorong-gorongnya. Gorong-gorong ini dianalogikan sebagai dimensi. Nah, dimensi ini ketika dipecah ke dalam bagian yang lebih
spesifik, maka kita akan kenal dengan istilah faktor-faktor. Istilah faktor-faktor, jadi setelah tadi dibawa airnya oleh gorong-gorong, ya. Nah, ini kan nanti akan ada kumpulan rumah-rumah. Kumpulan rumah-rumah yang di depannya itu ada saluran air yang akan siap mengantarkan masuk ke dalam rumah. Nah, jadi gorong-gorong ini menuju dulu ke bagian selokan di depan rumah dulu nih. Misalnya yang di depan rumah bukan selokan tapi pipa besar dulu. Nah, jadi pipa besar sebelum masuk ke rumah ini dianalogikan sebagai faktor-faktor. Nah, setelah faktor-faktor ini kita analisis lagi lebih jauh, maka kita akan mendapati istilah indikator. Nah, indikator inilah yang akan menjadi dasar kita dalam menyusun instrumen. Jadi ini dijadikan dasar dalam menyusun instrumen penelitian. Seperti apa Bu itu indikator? Nah, kalau misalnya Ibu jelaskan sekarang mungkin ini akan masih membingungkan ya. Nanti lebih baik kita akan membahas ya, melihat perbedaan dari secara umum dari teori sampai indikator ini langsung pada pembahasan salah satu contoh perencanaan suatu penelitian, yaitu proposal penelitian nanti akan Ibu jadikan aktivitas pada pertemuan ketiga. Baik, selanjutnya setelah tadi membahas tentang teori, Ibu selanjutnya akan membahas tentang variabel penelitian, yaitu di sini akan dibahas tentang definisi variabel penelitian, kemudian ciri-ciri variabel penelitian, dan yang ketiga adalah jenis-jenis variabel penelitian. Jadi kita mulai dulu dari definisi. Definisinya itu Anda bisa simak ya melalui slide ini, bisa disimak kembali di slide Ibu. Di definisi pertama dikatakan bahwa variabel penelitian itu merupakan atribut seseorang atau objek, ini of course ya harus yang memiliki variasi antara satu dengan yang lainnya. Jadi dikatakan variabel ketika sesuatu yang kita amati itu menghasilkan sesuatu yang variatif. Ada perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Misalnya jenis kelamin, ya jenis kelamin ini merupakan variabel penelitian ya karena terbedakan antara laki-laki dengan perempuan. Misalnya panjang, ukuran panjang benda. Nah, panjang benda juga termasuk dalam variabel. Ya karena kalau kita mengukur panjang benda ya ada yang memiliki panjangnya sama dan juga yang berbeda-beda. Nah, sehingga panjang ini bisa dikatakan sebagai suatu variabel penelitian. Tapi biasanya kalau kita katakan panjang biasanya variabel yang berkaitan dengan kegiatan eksperimen. Nah, kalau yang variabel penelitian banyak. Tapi salah satu hal yang ingin Ibu berikan saran pada bagian sesi ini, ketika Ananda hendak menamai suatu variabel penelitiannya, untuk memudahkan itu adalah dengan mengkaji artikel ilmiah. Nah, salah satu Ibu yang Ibu rekomendasikan adalah coba kalian masuk di googling, masuk di Google Scholar, ya. Misalnya kalian mau mengkaji tentang hasil belajar, coba ketik hasil belajar, nah, nanti akan muncul berbagai artikel penelitian berkaitan dengan hasil belajar. Kenapa kemudian Ibu cenderung untuk mengajak Ananda untuk mengunjungi Google Scholar? Ya, karena bisa jadi jangan sampai Ananda memilih suatu penamaan nama variabel yang sebelumnya belum pernah banyak dikaji oleh pakar-pakar sehingga Ananda kesulitan dalam menemukan teori yang bisa atau mampu mendukung penelitian Ananda. Nah, jadi kalau untuk bagian sesi diskusi ini bisalah nanti menindaklanjuti pernyataan Ibu ini ketika pernyataan Ibu ini dianggap belum jelas. Oke, kalau untuk bagian ini Ibu anggap Ibu skip dulu untuk sementara. Kalau Ananda dari keempat definisi ini ada permasalahan boleh disampaikan secara pribadi ke Ibu. Kemudian ciri-ciri variabel itu kemudian memiliki variasi nilai tadi Ibu sudah jelaskan ya. Jadi ketika kita menamai suatu atribut pada sesuatu ya, ketika nilai itu bervariatif maka itu salah satu hal yang menandakan bahwa memang hal tersebut itu merupakan suatu hal yang bisa dianggap sebagai variabel penelitian. Kemudian membedakan satu objek dengan objek lain dalam satu populasi ya sebenarnya sama saja ya, memiliki variasi nilai. Kenapa memiliki variasi nilai ya karena terbedakan objek ini ya, membedakan satu objek dengan objek yang lain dalam satu populasi. Kemudian terakhir adalah dapat diukur ya, tentu karena ini penelitian ya diharapkan dapat diukur utamanya pada penelitian kuantitatif. Walaupun sebenarnya kalau untuk di penelitian kualitatif
pengukurnya itu ditentukan oleh penelitinya itu sendiri, ya itu pembahasan lebih lanjut ya. Tapi kalau untuk di sini, dapat diukurnya ini akan lebih mudah kita manai ketika kita menghubungkannya dengan jenis penelitian kuantitatif. Misalnya tadi memilih istilah hasil belajar. Nah, apakah benar bahwa hasil belajar ini perlu bisa diukur? Nah, untuk mengetahui bisa diukur, kita perlu mengetahui indikatornya. Nah, indikatornya itu tadilah yang tadi kita sempat bahas di tentang pengajian tentang teori. Bagaimana Bu untuk mengetahui indikatornya? Kita perlu didukung secara teori. Nah, untuk membahas lebih lanjut itu memang akan nampak ketika kita sudah membahasnya langsung di contoh. Kemudian jenis-jenis variabel ada beberapa. Ananda di metodologi penelitian Ibu harapkan ini didalami di mata kuliah itu. Pertama, Anda akan mendapati istilah variabel bebas, kemudian variabel tidak bebas atau terikat, kemudian variabel moderator dan variabel intervening. Nah, silakan Ananda mencari tahu secara mandiri dulu atau menindaklanjuti di mata kuliah metodologi penelitian. Ketika kemudian Ananda setelah membaca secara teori dan belum mampu membedakan keempat variabel ini, nanti boleh koordinasi ke Ibu. Baik, untuk penjelasan pada materi ini mungkin cukup sekian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan Ibu akhiri dengan ucapan billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih telah menyimak dengan baik.